Guys, jadi raja minyak dunia. Bye-bye impor bahan bakar minyak. Pertamina sukses terbangkan pesawat. Apakah pesawat tersebut guys? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton guys. So guys, seperti biasa hari ini kita akan lanjutkan kepada salah satu lagi beberapa lagi pelbagai video-video terbaru dan juga info-info terbaru daripada melalui video reaction Uncle dengan tajuk dan judulnya guys, jadi raja minyak bye-bye impor BBM Bioafter made in Pertamina sukses terbangkan pesawat CN235220. Itu adalah tajuk dan judul daripada channel Jurnal 12 guys. So guys, jangan lupa berikan sokongan, like, komen dan share, subscribe channel ini. Dan tanpa melihatan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Yang harus dicapai oleh kita ini bukan hanya ketahanan energi saja, tapi juga kemandirian energi. Wow. Artinya bahwa kita kemudian harus mengeksplor sebanyak mungkin energi primer yang dimiliki oleh Indonesia, sumber energi primer yang dimiliki oleh Indonesia. Bye-bye impor BBM Bioafter J2.4. Bye-bye impor BBM guys, Bioafter. Dari Pertamina sukses terbangkan pesawat CN235220. Siap tambah campuran 5% tahun ini. Wah. Bahan bakar nabati ke dalam fuel dan juga termasuk salah satunya adalah aftur yang minimal adalah 5%. Kita lakukan secara bertahap. Sangat mendukung program ini, di mana kita juga sudah komit ke ICAO ya, Wah. International Civil Aviation Organization, bahwa kita berperan sangat aktif untuk mendorong penggunaan biofuel yang sifatnya sustain ke depan. Bioafter guys, daripada Indonesia ataupun bahan bakar pengganti mampu terbangkan, sukses terbangkan pesawat guys CN235. PT Pertamina Persero menjadi salah satu perusahaan BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan uji coba bahan bakar nabati bagi moda transportasi udara dengan produk Bioafter J2.4. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengatakan saat ini Pertamina berhasil mengembangkan pencampuran bahan bakar nabati dalam bahan bakar jenis Aftur dengan presentasi sebesar 2,4%. Bahan bakar nabati. Dalam konferensi pers seremonial keberhasilan uji terbang menggunakan bahan bakar J2.4 pada hari Rabu 6 Oktober 2021. Baik. Nike mengatakan sekarang mulai 2,4%, nanti 2,5%, lalu 5% dan terus bertambah. Tentu diharapkan ada suatu komitmen baik itu volume yang memang dialokasikan untuk Bioafter tersebut. Lebih lanjut, Nike menjelaskan tujuan dikembangkannya Bioafter ini merupakan komitmen Indonesia Komitmen di dalam Indonesia. Paris Agreement untuk menurunkan emisi karbon. Inilah guys, maksudnya ini adalah komitmen Indonesia untuk menghasilkan sesuatu produk yang baru. Memang mantap guys. Memang sangat berani. Zero emission di tahun 2060 yang diterjemahkan ke dalam penurunan karbon emisi 29% di tahun 2030. Baik. Dia juga menjelaskan dalam kerangka ini, Pertamina kemudian juga ikut mendukung ke arah sana. Kalau dilihat dari undang-undang energi yang harus dicapai, ini bukan hanya ketahanan energi saja, tapi juga kemandirian energi. Artinya, bahwa pemerintah harus mengeksplor sebanyak mungkin sumber energi primer yang dimiliki Indonesia, yang kemudian diolah untuk diproduksi menjadi energi yang berkelanjutan. Dalam hal ini adalah full dan after, dan ini menjadi salah satu program besar di Pertamina. Selain itu, sejalan dengan komitmen Indonesia di dalam Paris Agreement, juga telah tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015. Terdapat kewajiban untuk melakukan percampuran bahan bakar nabati dalam bahan bakar jenis. Iya, ada satu benda campuran lah guys ya, campuran untuk menghasilkan Bioafter guys. Memang sangat-sangat terbaik guys. After. Adapun presentasinya sebesar 3% pada tahun 2020 dan pada tahun 2025 akan meningkat menjadi campuran Bioafter 5%. Nike menerangkan hal tersebut dilakukan secara bertahap. Dengan dasar itu, maka Pertamina sebagai BUMN tentu harus mendukung program pemerintah. Di mana sebelumnya Pertamina sudah mengembangkan biodiesel 30 atau B30
Dalam prosesnya pun tidak langsung B30 melainkan dimulai dari biodiesel 2,5% dan secara keseluruhan sudah menjadi B30. Dia juga mengatakan sekarang masuk ke tahap kedua yakni after mulai dengan 2,5%. Sudah tahap yang kedua ya guys, bio after. Nantinya setelah turnaround dari kilang Cilacap bisa ditingkatkan menjadi 5%. Jadi dalam waktu dekat bisa memproduksi J5 dan akan terus ditingkatkan. Wah. Sementara itu dilansir dari liputan6.com, Indonesia berhasil menjalankan uji terbang pesawat CN235 dengan menggunakan bahan bakar after J2.4 atau after sawit. Dalam uji coba ini pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia Persero tersebut terbang di ketinggian 10.000 kaki selama 1 jam 20 menit. Terbang 3.000 kaki. Wow, selama 1 jam. Dalam uji coba bioafter ini, bahan bakar yang digunakan adalah after yang mengandung 2,4% minyak inti kelapa sawit dengan menggunakan katalis. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub telah menetapkan rencana aksi penurunan gas rumah kaca dengan menggunakan bioafter untuk bahan baku transportasi udara sejak tahun 2013. Dalam aksi ini, ditetapkan penggunaan bioafter terus ditingkatkan secara bertahap. Dijen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novi Rianto pada Rabu 6 Oktober 2021 mengatakan, melalui keputusan Kementerian Perhubungan tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca, telah ditetapkan rencana penggunaan bioafter dari 2% di tahun 2016, lalu 3% di tahun 2020 dan 5% di tahun 2025. Oh, ada dia punya peringkat-peringkat ya guys, daripada hasil kajian dan juga eksperimen dan pada kali ini dinaikkan sebanyak 5% uji kaji bio after guys. Wow, itu satu benda yang sangat menarik. Kajian demi kajian supaya kita nampakkan keberhasilan itu yang paling penting guys. Di 27 Desember 2017 lalu, Kementerian Perhubungan menggandeng Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM telah menandatangani kesepakatan penggunaan bahan bakar nabati pada pesawat udara. Telah tanda tangannya guys. Selain itu, kesepakatan tersebut juga masuk dalam RNE berkelanjutan di bandar udara. Harus diakui, kata Novi, pengembangan bioafter untuk bahan bakar pesawat ini menjadi isu strategis, membutuhkan teknis yang panjang untuk meyakinkan para pemangku kepentingan. Sebab bioafter merupakan terobosan baru dalam sektor penerbangan. Dia juga mengatakan sudah disadari pengembangan bioafter ini isu strategis, membutuhkan teknis panjang untuk meyakinkan stakeholder karena ini terobosan baru. Perjalanan panjang menemukan titik cerah ketika uji coba terbang yang dilakukan berhasil. Uji terbang dilakukan pada Kamis 9 September 2021 menggunakan pesawat Uji kaji guys pada 9 September guys, itu adalah uji kaji. Dan pada kali ini guys, sebab ini video diterbitkan pada 8 Oktober, sukses guys. Sukses dengan uji kaji berbeda. Nampak dia punya eksperimen tuh sudah berjaya guys. CN235 220 Flying Test Bed atau FTB buatan PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Iya. Dalam uji coba tersebut dilakukan di ketinggian 10.000 kaki selama 1 jam 20 menit. 10.000 Sesuai dengan kaki. tes sequence di sekitar Pelabuhan Ratu Sukabumi pada ketinggian 10.000 kaki. Dia mengatakan akan sangat bangga kepada tim riset yang sudah menyelesaikan ini. Dengan telah berhasil uji statistik dan telah melakukan uji terbang pada pesawat CN235 dengan hasil yang baik. Dia mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada pihak yang berkolaborasi dan memastikan Indonesia sejajar dengan negara lain yang mampu produksi bioafter dengan sumber daya kita sendiri. Iya, betul. Oke guys, demikianlah sebentar tadi ya video terbitan daripada channel Jurnal 12 yang mengatakan tentang bye-bye impor bahan bakar minyak BBM. Bioafter ya, Pertamina sukses terbangkan pesawat CN235. Jadi apa yang kita nampak di sini secara kesimpulan, secara keseluruhan ialah Indonesia telah pun menunjukkan bahwa mempunyai produk sendiri yang menghasilkan daripada daya sumber sendiri, yaitu daripada kelapa sawit, sumber daripada kelapa sawit. Kajian demi kajian, eksperimen demi eksperimen, ternyata benda ini sudah menunjukkan kejayaan dan juga sukses. Dan bioafter made daripada Pertamina Indonesia telah menunjukkan suksesnya, telah menerbangkan pesawat CN235, yaitu pesawat buatan daripada Indonesia. Jadi ini menggambarkan bahwa Indonesia telah mempunyai satu produk sendiri dan menunjukkan bahwa mereka pun mampu menunjukkan bahwa apa sahaja yang berada di Indonesia mampu dihasilkan dengan kreativiti dan juga menghasilkan, sekaligus ekonomi Indonesia semakin membutuhkan kepada negara-negara luar. Tidak mustahil guys, dengan cara ini, dengan cara kajian dan juga perkara-perkara seumpama ini dapat dijadikan contoh daripada negara-negara luar. Itu yang saya dapat rasakan, sebab ini merupakan salah satu kejayaan sangat besar
kepada Indonesia dapat menjadikan bioafter ini antara merupakan sukses kejayaan pertama kepada Indonesia guys. Jadi guys, apapun saya sangat gembira dengan perkabaran ini. Jadi ternyata bahwa impor BBM itu sudah menjadi satu nampak akan dikemudiankan, dan Pertamina yaitu daripada bioafter akan didahulukan, diutamakan untuk menerbangkan pesawat daripada Indonesia. Jadi guys, tahniah saya ucapkan, syabas, dan kita akan melihat apalagi hasil pada masa akan datang insyaAllah. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Pendapat dan juga ringkasan Anda boleh turunkan di ruangan komentar jikalau ada beberapa perkara yang dapat Anda kongsikan sebagai salah satu kita untuk menambahkan daya wawasan dan juga ilmu pengetahuan. Kalau ada kata-kata ataupun terlebih reaction daripada Uncle ataupun penyampaian yang Uncle sampaikan ini tidak tepat dan sebagainya, Anda boleh turunkan di ruangan komentar, perbetulkan ataupun terus kepada channel Jurnal 12 guys. So guys, itu saja daripada Uncle. Anda boleh sarankan juga ataupun rekomendasi beberapa pelbagai video untuk kita teruskan jadikan sebagai salah satu benda ilmu pengetahuan pada video reaction pada masa akan datang insyaAllah. Okay guys, itu saja daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.